Hai people, berjumpa kembali di Opini, obrolan publik, inspiratif dan terkini. Kali ini kita lagi ada di salah satu event ekonomi kreatif yang ada di kota Semarang ya. Tepatnya di Histeria Art Lab, bisa dilihat. Tempatnya nggak cuman bagus ataupun estetik secara penampilan saja, tapi ternyata di setiap sudutnya ini ada isu-isu terkait dengan perkotaan yang diangkat. Nah, kita jadi penasaran ya, seperti apa sih geliat ekonomi kreatif di Kota Semarang? Nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber kita kali ini, dan juga kita akan ajak e-people untuk keliling di pameran ini. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai akhir. Oke people, sekarang kita sudah bareng sama Mas Adin di sini ya, Ketua dari Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah atau KIK, bener ya Mas Adin? Betul. Oke, sebelum kita bahas nih tentang gimana sih geliatnya dari ekonomi kreatif di Kota Semarang ataupun bahkan di Jawa Tengah ya, tapi kelihatannya masih banyak orang yang bahkan belum tahu kalau ini ada loh komitenya gitu ya. Ini sejak kapan dan terus tugasnya, fungsinya apa sih? Kalau di Jawa Tengah itu dia di SK-kan tahun 2019. Terus memang lebih banyak kerja-kerja di intermediari kayak urusan regulasi, terus urusan kelembagaan. Karena waktu kami dibentuk 2019, Jawa Tengah itu belum ada komite-komite di kota kabupaten. Nah, kita 4-5 tahun pertama itu lebih banyak ngurusin itu, bantuin misalnya public hearing untuk perda. Kan Jawa Tengah sebetulnya perdanya sudah ada, perda ekraf ada, terus pergub ekraf juga sudah ada, pergub komite ya, terus rindekrafnya juga sudah ada gitu kan, yang untuk skala provinsi gitu kan. Dan kelembagaannya sekarang kita ada 27 atau 28 kota kabupaten yang punya komite, dari yang sebelumnya tidak ada. Jadi kerja-kerja di belakang layar ini yang mungkin publik nggak cukup ngeh kan, karena kan biasanya kan orang lihatnya yang sifatnya festif gitu, yang festival atau yang mendatangkan banyak massa, atau kalau di media sosial bisa viral gitu kan. Sementara kerja-kerja regulasi yang rapat-rapat, terus hearing, terus meeting itu kan secara visual juga nggak menarik gitu loh. Benar-benar. Jadi wajar kalau nggak banyak orang yang ngerti kerja-kerja itu gitu. Kemudian kalau terkait sama ini nih, untuk tugasnya begitu ya. Ini kalau sama para pegiat ekonomi kreatif di Jawa Tengah ataupun di Semarang, hubungannya seperti apa sih? Apakah kalian menjadi garda terdepannya atau menjadi fasilitator pembinanya atau seperti apa? Ya mungkin enggak, kalau pembina kan saya cenderung menghindari kata-kata yang sifatnya menggurui. Lebih pramuka gitu. kali ya kalau pembina ya. Tapi memang fungsi-fungsi intermediari itu cukup penting sebetulnya kan, karena kan kalau ngomong perkembangan ekraf di Indonesia itu kan pasti hubungannya dengan kerangka regulasi, terus fasilitasi, terus kemudian politik anggaran. Nah itu masih banyak yang belum beres, maupun kelembagaan kaitannya sama SOTK gitu kan, banyak yang nggak clear gitu. Bahkan beberapa kota kabupaten ada yang tidak punya SOTK-nya. Akhirnya dengan alasan tidak punya SOTK, tidak ada kebijakan maupun tidak ada anggaran untuk supporting itu. Nah kita benerin di sisi-sisi itunya, bantuin untuk ngomong gitu kan. Tapi itu juga nggak pernah mudah kan, karena kan kadang-kadang publik menilai atau ya pengennya ya sesuatu yang heboh dong gitu. Nah itu yang kita 5 tahun awal itu kita nggak banyak di situ. Baru tahun 2023 kita mulai merintis Jateng Creative Fest gitu ya. Ini yang tahun ini yang ketiga gitu kan. Tapi ya masih namanya rintisan ya, itu mungkin tidak akan bisa memenuhi seluruh ekspektasi masyarakat ya, karena ya soal besaran anggaran, terus skala segala macam itu mungkin belum bisa dibayangkan si ideal yang diharapkan banyak orang gitu kan. Lalu kalau terkait posisinya Semarang ini, apakah sudah cukup strategis dan sudah bisa memimpin begitu untuk industri ekonomi kreatif atau seperti apa sebenarnya? Ya kalau ngomong material resource-nya semua tersedia gitu kan. Persoalannya yang sering
tidak pernah cukup clear adalah manajerial itu kan. Manajerial itu people, itu orang gitu kan, aktor itu. Nah itu yang seringkali belum maksimal ya, karena ada kendala birokratisasi misalnya, ada kendala kerangka regulasi dan seterusnya, dan juga ada kendala di sumber daya manusianya itu sendiri gitu. Tapi kalau ngomong potensi atau ngomong resource ya nggak bisa dipungkiri kan, kita punya kampus terbanyak tentu saja di Jawa Tengah gitu kan. Ini kan bagaimanapun ibu kota provinsi ya. Jadi limpahan anak muda yang dari berbagai kota itu kan energi yang luar biasa gitu kan. Belum dukungan APBD yang lebih besar dibanding kota-kota yang lain ya, itu Semarang punya itu gitu. Jadi kalau Semarang tidak leading itu kesalahan harusnya kan, karena ada gitu. Tapi persoalan bahwa bisa nggak atau apa itu mungkin perlu dicek ulang gitu kan. Lalu kalau kita lihat kan di ekonomi kreatif itu banyak cabangnya ya. Di Semarang sendiri apa sih yang paling kelihatan? Apakah di fashion atau mungkin aircraft yang lain, atau kayak sekarang lagi rame animasi ya? Ya kalau lihat pemeringkatan ya dari hulu hilir memang yang selalu dominan itu selalu kuliner, kria, sama fashion. Karena biasanya tiga itu bersangkut paut dengan kebutuhan primer manusia gitu kan. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi mana yang mau didorong itu sepenuhnya bisa berbasis data, bisa sepenuhnya politis gitu kan. Misalnya Mbak Wali berkehendak Semarang mau jadi yang ditonjolkan sektor apa. Nah itu nanti kenapa itu penting, karena itu akan menentukan dukungan regulasi, politik anggaran dan segala macam di belakangnya. Nah hari ini memang Semarang menjadi kota fashion gitu kan. Tapi apakah itu didukung oleh semua pihak dengan seluruh regulasi, kebijakan dan politik anggarannya? Nah itu yang mungkin perlu dicek, apakah memang fashion menjadi daya ungkit yang utama gitu, atau mau direvisi, atau mau ditambah, atau mau bagaimana gitu. Kalau dari Mas Adin sendiri ya, sudut pandangnya Mas Adin, opininya Mas Adin terkait dengan harus ke arah mana, memang Semarang mana yang cocok kira-kira? Aku sih lebih, selama ini yang menjadi concernku adalah komunitas ya, karena jauh sebelum isu-isu kota kreatif segala macam kan Bandung menjadi permodelan awal, karena memang dari tahun 2004, 2005 dan sejak munculnya kelas kreatif yang digaungkan oleh Richard Florida tahun 2000-an awal, itu memang Bandung yang pertama kali muncul isu itu. Dan itu bukan didorong oleh subsektor, itu didorong oleh komunitas yang memang aktif. Dan British Council, mungkin juga Asia Europe Foundation punya peranan juga menciptakan ruang-ruang pertemuan untuk ngobrolin ini apaan itu tahun 2004-2005. Karena memang kelas kreatif ini bisa diharapkan menjadi satu kelas yang bisa emansipatif pada waktu itu. Jadi concernnya lebih ke komunitas kalau aku ya, karena dari dulu juga latar belakangku yang berawal dari komunitas memang berangkatnya dari community gitu, karena community ini punya kapasitas sebetulnya untuk menggerakkan orang dan diharapkan juga punya militansi gitu. Nah persoalan nanti subsektor apa segala macam itu bisa sambil jalan kalau menurutku ya, tapi penguatan pada komunitas itu menjadi sangat krusial gitu kan. Oke, jadi penguatan di bidang komunitas ini penting banget untuk bisa mendukung Semarang tadi ya, menemukan jati dirinya. Iya, karena nanti yang berkontribusi terhadap kota kan nggak cuma dari birokrat maupun dari legislator itu kan, tapi juga people atau society atau masyarakat atau warga gitu ya, citizen gitu kan. Nah itu biasanya itu terhimpun dalam komunitas-komunitas itu kan yang biasanya aktif untuk mewarnai kota gitu kan. Nah itu menurutku penting, dan catatan kami selama aku mengamati Semarang dalam 20 tahun terakhir itu, kota ini nggak bisa dihadapi hanya dengan kapital, itu tuh nggak gagal. Kita udah ngelihat itu kalau di bidang yang saya tekuni ya. Jadi kalau lagi punya kapital besar, punya power, itu sebenarnya nggak bisa hanya ngandalin itu. Kita udah ngelihat itu kok. Berapapun uang nggak jadi apa-apa itu juga sering terjadi. Makanya penting untuk memetakan ulang aktor-aktor kota yang memang bisa diajak bekerja untuk memajukan kotanya, sehingga kota ini diciptakan oleh bersama-sama gitu loh. Jadi tidak hanya pemerintah tapi juga didorong oleh
komunitas atau warga gitu kan. Itu penting sih menurutku. Oke, tadi Mas Adi udah menyebutkan terkait dengan kontribusi dari masyarakat, pemerintah. Nah, harusnya ini masing-masing itu support apa sih yang dibutuhkan untuk bisa membuat Semarang ini posisinya bisa semakin strategis dan industri di bidang aircraftnya bisa semakin bertumbuh? Ya, kalau komunitas ya kita tahu lah sudah bergerak organik ya dengan caranya masing-masing gitu ya. Tapi kalau mau di-highlight, sebetulnya aku menekankan di peran pemerintah ya. Kalau kita ngomong peran pemerintah kan bukan berarti ini semua tanggung jawab pemerintah, enggak juga sih. Tapi maksudku kita mau percepatan atau kita mau organik aja gitu loh. Makanya kalau kita mau meletakkan bahkan tidak hanya Semarang ya, tapi Indonesia dalam konteks global, kita itu sedang beradu atau berkompetisi atau sedang menawarkan apa di jaringan globalnya gitu loh. Kalau kita misalnya nggak usah jauh-jauh ke Korea lah, ke Vietnam hari ini misalnya, kan terakhir aku kunjungan ke 5 negara di Asia itu kan memang aku banyak selalu mengunjungi daerah wisata salah satunya, karena menurutku wisata itu adalah cara yang paling terang benderang bagaimana mereka itu berkomunikasi di konteks global negara-negara ini ya, dan itu serius gitu loh. Nah itu nggak bisa enggak, itu harus ada peran negara gitu kan. Tapi kalau misalnya, lu kan kreatif, komunitas kreatif, ya cari kreatif dong, cari duit, kreatif dong, bikin segala macam. Itu diserahkan kepada pasar bebas itu. Itu nggak usah ngomong. Kita nggak perlu ngomong, kita sedang ngomong di konteks global, karena semua dikembalikan ke warga gitu kan. Tapi begitu kita ngomong, lu ngadepi Malaysia lo, kita ngomong sama Vietnam, kita ngomong sama Thailand dan seterusnya. Ya nggak bisa kalau negara nggak hadir gitu. Nah itu aku highlight di situ. Dan hadir dalam konteks apa? Dalam regulasi, fasilitasi, politik anggaran, keberpihakan, kelembagaan, itu clear tuh. Kalau itu nggak clear, itu berat. Kalau kita ngomongnya kompetisi global. Tapi kalau sekedar kita mau bertarung dengan Demak misalnya, dengan Kendal, dengan Salatiga, apalagi dengan kota-kota di ibu kota provinsi di Jawa Tengah gitu ya, kayaknya nggak perlu seserius itu deh. Santai aja lah, kita ini sudah jadi magnet lah, nggak terlalu usah effort lah. Karena kotanya sendiri udah jadi magnet, karena ibu kota kita ini ibu loh bagi kota-kota yang lain loh. Jadi udah pasti nggak bisa enggak. Tapi begitu kita ngomong oke, naik dikit nih di level ibu kota provinsi yang lain nih, dengan Jogja, dengan Bandung, dengan Surabaya misalnya, dengan Makassar, terus naik lagi dengan Hanoi, dengan Ho Chi Minh, dengan Bangkok, dengan segala macam, lain pertarungannya, lain. Nggak bisa kayak komunitas diserahkan aja gitu, nggak bisa kalau mau di sana. Tapi kalau nggak kita mau yang penting rakyat happy, misalnya Semarang, nggak perlu sih, nggak perlu se-effort itu sih. Oke, ini jadi pembahasan kita langsung kayak memantik banyak hal nih kalau di saya sendiri ya, ataupun mungkin di e-people yang menyaksikan juga ya. Dan memang kalau dari Mas Adin sendiri pengalamannya sudah panjang sekali ya di bidang ekonomi kreatif, dan salah satunya di tempat yang kita ada sekarang ya, yaitu di Histeria Art Lab ya. Nah ini menjadi salah satu bagian juga dari event ekonomi kreatif yang ada di Kota Semarang dan juga digawangi oleh teman-teman dari Histeria ya. Nah nanti kita akan keliling untuk cari tahu lebih banyak ya, karena kelihatannya setiap hal, setiap sudut yang ada di sini ini menunjukkan suatu isu tertentu gitu ya Mas ya. Nah buat people yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap bareng sama kita di Opini.
Oke people, kita masih di opini dan sekarang sesuai janjinya tadi ya, kita mau ajakin people untuk keliling di Histeria Art Lab ya. Dan kita nggak sendiri pastinya, langsung bareng sama ketua panitianya ada Mbak Anita. Halo Mbak Anita. Halo Mbak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wah keren banget sih ya, membuat satu event yang begitu luar biasa di kota Semarang. Mulai dari tanggal 2 kemarin ya? Iya benar, openingnya di tanggal 2 Agustus, terus nanti keseluruhan rangkaiannya sampai tanggal 31 Agustus. Dan di awal-awal kemarin yang sudah terlewat nih, apa aja sih eventnya? Sebenarnya kalau yang tadi aku udah sebutin ada opening yaitu di tanggal 2 kita ada konser bersama Efek Rumah Kaca dan juga band-band lokal Semarang dan Jawa Tengah. Terus ada juga bazar UMKM. Terus selain itu juga yang sudah ada itu pameran lawatan di Gedung Monot. Terus ada aktivasi kami untuk perhatian, itu kami menggandeng 17 komunitas di Kota Semarang. Terus juga ada Purwarupa ya atau platform atau prototipe dari salah satu platform kita itu Kota seperti itu. Oke, ini kelihatannya tergambarkan lewat yang sebelah ini juga ya Mbak ya? Benar. Dari mulai pembukaannya sampai terus pamerannya begitu ya, sampai nanti 31 Agustus. Ya, betul. Wow, keren sekali. Dan kita boleh sambil keliling Mbak? Oke, boleh. Ayo. Dari mana dulu nih? Ini ada kuratorial kita kayak jadi sebenarnya apa sih isu yang mau digandeng di Pentakalab itu ada di sini itu kayak tajuknya Ruang Nambani Juwana itu membahas terkait fleksibilitas kita dan juga adaptivitas kita agar sustain aja gitu di komunitas di Kota Semarang. Lucu banget loh, tulang lunak Bandeng Juwana. Iya. Karena ini ngomongin makanan, ternyata lebih dalam daripada itu. Iya, itu filosofis banget sih sebenarnya. Oke, terus kalau di sini ada apa nih? Ini sebenarnya salah satu instalasi kita. Kita kan ada memiliki banyak isu nih di Histeria Art Lab. Salah satunya adalah isu jaringan kita, network. Kita kasih nama lawatan jalan terus. Lawatan itu kan dari bahasa kayak mengunjungi ya. Jadi ini sebenarnya oleh-oleh hasil kunjungan Histeria selama ini. Kayak kita hadir ke Indonesia. Ini peta. Iya, ini peta Indonesia. Dan ini yang sudah dilakukan Histeria selama ini. Ya, ini adalah titik-titik kunjungan kita. Biasa. Se-Indonesia udah diputerin ya kelihatannya ya. Ya, ada beberapa titik-titik yang di luar Jawa itu cuma 1, 2 gitu. Dan kelihatannya nanti ke depannya nggak cuma peta Indonesia sih, peta dunia ya. Oh, kebetulan tahun ini kita juga udah ke kunjungan luar negeri untuk tour ini film. Kemana tuh? Ini kita ke ada di Malaysia, Vietnam, terus Filipina, Malaysia, terus juga ada di Korea Selatan. Wih, keren banget, luar biasa emang ya. Dan diputarkan di Swiss juga sih kemarin. Itu jadi para warga Indonesia yang ada di sana bisa turut menikmatinya ya. Terus juga sekalian kita nyambung lagi lawatan kita mengunjungi komunitas di luar negeri untuk menjalin ini. Tetap networking nomor 1, nggak boleh kelewat ya. Dan kalau kita pindah ke sini nih, ada apa yang ada di sini? Sebenarnya ini salah satu isu lagi, isu kedua adalah Tampar. Jadi kita tuh punya platform kita sendiri, Tampar itu guna cipta ruang tempat terpadu yang dimana sebenarnya kayak jadi kritik itu sih terkait ruang publik yang susah diakses. Jadi kita menciptakan dinas kita sendiri untuk mengaktifasi konser gitu. Ini juga gambar muralnya itu di Tampar yang kita bawa kemana-mana. Itu berupa VR yang nanti dimodifikasi menjadi sebuah stage. Tuh bisa. Ini ya? Iya, benar Ini, oh iya. Wow. Di kemarin juga di Tampar itu sempat pameran ke Artsuk. Kemarin kita bawa mereka ke Artsuk untuk dipamerkan. Jadi ini salah satu bagian yang ada di dalam kolektif Histeria ya? Iya, benar. Kalau sebelah sini kita beralih ada apa? Ini kita ada buku-buku banyak sekali yang seperti biasa dilihat. Nah, ini sebenarnya kita membahas mengenai terbitan-terbitan Histeria. Jadi Histeria itu nggak cuma melakukan aktivitas, tapi kita juga menulis, mencatat apa yang kita kerjakan, terus apa yang kita kunjungi gitu. Sehingga kita kayak punya artefak kita sendiri, kita punya archive. Ini memang banyak sekali terbitan-terbitan kita. Dan ini bisa dikoleksi sama orang-orang juga? Bisa dibeli di mana atau pesennya gimana? Kalau pesan itu nanti langsung ngajak ke jaringan kami yang di Jogja. Nah, kalau untuk PDF-nya itu bisa diakses secara gratis. Kita punya semuanya. Bisa diakses secara gratis ya? Bisa.
Jadi kalau teman-teman suka nih dengan isu mengenai urban terus pertanian atau yang dinamika perkotaan gitu, bisa membaca terbitan-terbitan kami. Oke, dan kalau nggak salah ini pun di rangkaiannya ada terkait dengan riset, simposium dan lain-lain ya? Benar, itu juga menjadi salah satu konten dari Pentaka Lab sendiri. Jadi nggak cuma aktivasi program aja, tapi kita juga mau membawa atau mengulik riset sih terkait isu kota, terus juga isu yang lagi relevan mengenai gender, terus penyentasan kultural dan sebagainya. Itu nanti akan ada di simposium gitu, akan dibahas. Oke, dan terus yang ada di kanan kiri kita ini apa? Ini salah satu, ini isu yang keberat apa berarti ya? 3. 3, oke. Nah, ini isu mengenai gerobak art kos atau menjadi space kita gitu. Ini kita membahas mengenai transformasi sebenarnya tuh di Histeria itu dari yang kayak apa sih, terus sampai jadi yang mau seperti apa sih kayak gitu. Jadi kayak kita membawa art kos ini ke pameran kita. Jadi nanti akan ada ini bentuk kantor yang akan rencananya kita bangun. Terus ini aktivasi-aktivasi kita di Global Art Kos kita gitu. Jadi kita memanfaatkan ruang semaksimal mungkin gitu untuk mengaktifasi kegiatan. Karena salah satu kritik kami kan mengenai public space lagi ya. Jadi kami ya berusaha memaksimalkan. Dari tahun 2008 ya? Iya benar. Sampai dengan tahun 2025. Kita bisa lihat perjalanannya lewat instalasi yang ada di sini. Wow, dan sekarang kita di ruang apa nih yang ada di sini? Ini playground, ini juga sebenarnya masih nyambung dengan isu mengenai space atau Global Art Kos ini. Jadi kan karena di Global Art Kos kita bisa mengaktifasi ruang untuk melakukan segala apapun jenis aktivitas gitu kan. Jadi kita membawa itu ke sini, terus kita bikin playground ini buat nanti teman-teman duduk, terus nanti di sini akan ada aktivasi open call. Jadi nanti setiap minggunya akan selalu ada kegiatan di sini. Jadi nggak cuma pameran aja. Oke, dan ini kan kurang lebih selama 4 minggu berjalan ya. Apakah di setiap minggunya ada hal-hal yang berbeda dari aktivasinya itu tadi atau selalu akan ada yang berbeda. Kalau aktivasi di pameran sini sendiri di Histeria Art Lab nanti akan ada workshop atau kelas gitu yang berbeda setiap minggunya yang akan diaktifasi di sini. Terus nanti kalau yang ada di Kota Lama, kami ada program namanya Untuk Perhatian. Itu kita berkolaborasi dengan 17 komunitas di Semarang untuk mengaktifasi program andalan mereka. Itu juga dari berbagai banyak komunitas sih. Ada komunitas horor, terus fashion, terus juga ada pameran-pameran, terus ada musik band, musik rock, hip hop, di rock enam, kita ada yang lain banyak banget. Jadi nggak cuma ada satu jenis saja. Terus juga ada simposium, itu yang udah saya jelasin mengenai riset. Terus ada rupa-rupa juga, itu mengenai itu biasanya sebenarnya riset sih, tapi juga kita mengaktifkan suatu program atau festival dalam skala kecil. Terus juga ada pamerannya ada banyak. Pameran lapangan jalan terus itu nanti akan ada di Mono yang sebenarnya. Oke, jadi ternyata nggak cuma di sini ya, tapi di Mono pun juga ada pameran. Dan berbeda ya sama yang di sini? Beda banget. Kalau yang di Mono itu lebih menekankan kepada seni instalasi. Kalau yang di sini kan kayak lebih interaktif gitu. Jadi teman-teman yang bisa di sini bisa mengeksplorasi ruang ini. Kalau yang di Mono instalasi. Oke. Dan kenapa karya yang sebagus ini ya, semuanya ini ternyata ketika datang ke sini baru tahu kalau ini gratis untuk umum ya. Kirain kayak ya pameran-pameran yang seperti biasanya paling nggak ada HTM atau gimana gitu ya. Tapi ini semua dibuat terbuka gratis. Yang di Mono pun juga ya? Iya, sebenarnya sejak awal sih pembukaan kita opening itu konsernya itu juga sebenarnya gratis. Sebenarnya itu melakukan salah satu cara Histeria yang mempresentasikan diri aja ke publik karena walaupun kita sudah 20 tahun berkiprah, tapi ini adalah pertama kalinya kita mengadakan festival besar dengan skala publik dengan target pasarnya adalah general publik. Jadi kita pengen dikenal dulu nih sama masyarakat Semarang biar lebih luas lagi kenal Histeria dan juga program-program kita apa aja. Memang sebelumnya seperti apa? Apakah terbatas hanya untuk komunitas-komunitas saja atau mungkin undangan yang ada dan membutuhkan waktu 20 tahun ternyata itu cukup lama ya sampai akhirnya berani untuk muncul ke publik. Apa harapannya dengan
muncul ke publik ini? Oke, jadi sebelumnya kegiatan kami itu mengenai festival kampung. Kita banyak banget mengaktifasi festival kampung, kayak misalkan Gebiran Bersama, terus Rejo gitu. Terus kita juga ada kerjasama dengan kampus-kampus untuk mengadakan diseminasi, terus seminar gitu-gitu, riset-riset berbasisnya seperti itu. Kalau misalkan kita ngomongin aktivasi untuk publik pun sebenarnya kita juga udah ada, tapi public and data tuh nggak sebanyak yang kita ekspektasikan, dan kayaknya kita merujuk ke satu isu sebenarnya gimana sih cara pembacaan historia di publik gitu. Jadi kayak testing water aja. Semoga dengan adanya festival Pentakalep ini dan juga bagaimana kita kayak sedikit manuver mengenai target kita, publik itu bisa lebih membaca histeria loh. Jadi kayak lebih kenal aja mengenai aktivasi kita, terus juga bisa jadi support system atau kayak inspirasi bagi teman-teman komunitas lainnya yang pengen juga berkegiatan gitu seperti histeria. Dan kira-kira dengan akhirnya muncul ke publik, mengajak masyarakat umum untuk bisa berpartisipasi di sini ya, ada target tertentu nggak? Mulai dari pengunjung data, atau mungkin dari sini kira-kira apa nih kolaborasi yang kemudian bisa dilanjutkan terus? Oke, tentunya kan karena kita lebih banyak berkolaborasi dengan teman-teman ya, itu kita pengennya tetap ada kolaborasi yang nggak berhenti di sini doang, tapi diharapkannya setelah Pentakalep ini kita tetap bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang kita ada kolaborasi, atau mungkin malah bisa memperlebar jaringan kita gitu. Terus selain itu juga Pentakalep itu punya satu campaign yang dimana Pentakalep itu kan ada gitu, ada kita komunitas, kampung, kota, sama kelas, dimana itu kan beberapa sektor atau aspek ya membangun kota. Jadi kita pengen mengajak bahwa untuk membangun kota tuh sebenarnya nggak bisa loh cuma dari pemerintah doang, kayak nggak bisa loh cuma dari akademisi doang, tapi gimana sih kita tuh bisa harus berkolaborasi untuk membangun kota. Jadi sebenarnya itu yang pengen kita tunjukkan di Pentakalep ini sih. Kita juga mengajak UMKM di Bali kita juga ada. Memang keren banget sih apa yang sudah dilakukan Histeria selama 20 tahun ini ya. Benar-benar dari karya yang mereka buat sampai gimana ngajak masyarakat, seluruh elemen ini tadi bisa bareng-bareng kita ikut berpartisipasi dalam membangun kota Semarang. Dan ini ternyata ada satu lagi nih yang saya dari tadi penasaran, pengen ngeliat karena tulisannya sih bioskop Histeria. Ada apa sih Mbak Didaru? Sebenarnya ini akan diaktifasi jadi ruang bioskop sih sebenarnya. Jadi kita akan ada salah satu event yang dimana kita film dokumenter, nanti kita akan diaktifasi untuk nonton film bareng gitu. Oke, kita sekalian bersama Mas Adin ya nontonnya ya. Mas Adin, terima kasih tadi sudah diajak ngobrol banyak ya, dan juga Mbak Anita, dan juga terima kasih untuk ibu-ibu semua yang sudah menyaksikan opini episode kali ini, dan pastinya kita akan kembali lagi di episode selanjutnya dengan pembahasan isu-isu lainnya yang ada di Kota Semarang. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita dan Instagram di @semarangpemkot biar tidak ketinggalan informasi seputar Kota Semarang. Itu saya Anina Malika bersama Mas Adin, Mbak Anita dari Histeria dan juga kerabat kerja. Terima kasih dan sampai jumpa. Yuk, ini tinggal masuk aja ya.